Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Halo Sobat Keren dan segenap sivitas akademika Universitas Brawijaya. Alhamdulillah, senang rasanya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Oleh karenanya lah, dalam kesempatan ini kita sedang berada di dalam podcast Tarhib Ramadan, yaitu menyambut dengan sukacita datangnya bulan suci Ramadan. Ada banyak hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu menata hati kita agar senantiasa konsisten, bersih, dan tentunya totalitas dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan nantinya. Maka dalam kesempatan ini UPT pengembangan keagamaan dan pengembangan kepribadian, UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya menghadirkan podcast Tarhib Ramadan dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Husnul Fatoni MAG, salah satu dosen senior Universitas Brawijaya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pembinaan Keagamaan Universitas Brawijaya. Ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang rasanya hari ini bisa berjumpa dengan beliau yang luar biasa. Beliau sudah melalang buana, pengembaraan keilmuannya luar biasa, termasuk dosen senior dari mata kuliah agama Islam di Universitas Brawijaya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengulas banyak hal berkaitan dengan menata hati menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka perlu kita ulas lebih dalam seperti apa seharusnya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan beliaulah pakarnya yang banyak membahas isu-isu keagamaan dan lain sebagainya. Oh ya Ustadz, ini kalau boleh kita tanya, sejauh mana urgensi persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan bagi seorang Muslim? Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keren yang dirahmati Allah. Menjawab harapan dari Ustadz Hamim tadi, mengapa sih kita harus menata hati dan urgensinya apa gitu ya. Sahabat keren yang dirahmati Allah, minimal ada 4 alasan mengapa kita harus menata hati menyambut datangnya bulan suci. 1, hati itu tempatnya niat. Ya, dalam istilah fikih disebut arkanul qalbi. Jadi niat itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh hati. Karena hati itu tempatnya niat, maka harus ditata. Karena niat itu masih mentah. Krononya krono siapa? Ada yang niat karena Allah, ada pula niat mencari pujian. Nah, agar niat ini bagus, sempurna, bersih, maka niat ini harus disambung dengan kata ikhlas. Yakni semata-mata karena Allah. Itu pun di kalangan ulama tasawuf, ikhlas dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada ikhlasul abdi, yaitu orang yang beribadah mengabdi demi mendapat pahala, balasan, ganjaran. Ada ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang beribadah mengharap cintanya Allah. Ada pula ikhlasul arifin, ikhlasnya mencari ridhonya Allah. Nah, 3 ranah ikhlas ini harus dikemas menjadi satu motivasi. Sehingga apa? Mengapa hati ini perlu ditoto? Karena hati tempatnya niat. Dan niat itu harus bersambung dengan ikhlas, ikhlasul abdi, ikhlasul muhibbin, dan ikhlasul arifin. Baik. Yang kedua, hati itu kata Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, hati itu raja dalam diri manusia. Hati itu raja. Raja. Karena raja, dia kuasa merintah segala gerak-gerik perilaku organ tubuh manusia. Artinya raja itu berarti yang mengontrol keseluruhan. Mengontrol, menguasai, kayak komandan gitu ya, menggerakkan segala pasukan yang di bawah naungan komandan itu.
Nah, sementara uniknya manusia yang punya hati tidak kuasa atas hatinya. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 24 yang berkuasa terhadap hati manusia itu Allah. Ya. Jadi Allah itu berkuasa atas hati manusia. Karena itu, karena hati ini yang menguasai Allah, Rasul menyuruh kita agar selalu mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi alal iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinil Islam, dan seterusnya. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, tetapkanlah hati kami dalam iman dan sebagainya. Yang ketiga, mengapa kita perlu menata hati? Karena hati itu penentu baik buruknya manusia. Baik buruknya manusia. Ya, hadis Rasul sudah menjelaskan ala inna fil jasati mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Ya. Nah, karena hati ini penentu baik buruknya manusia, maka hati ini perlu ditoto. Karena begini, kalau hatinya baik, pikirannya baik. Baik. Perilakunya baik, akhlaknya baik, ibadahnya pun baik karena dipandu oleh hati yang baik. Tapi kalau hatinya jelek, mohon maaf, berpenyakit misalnya ya, maka bagaimana mungkin perilakunya baik karena hatinya berpenyakit. Bagaimana tutur katanya baik, bagaimana pikirannya baik, apalagi ibadahnya tidak mungkin baik. Karena apa? Dikendalikan oleh hati yang tidak baik. Nah, yang keempat, hati itu harus selalu terlibat dalam segala kegiatan. Terlibat dalam segala kegiatan. Ya ibadah, ya pekerjaan, ya ngajar, ya macam-macam. Harus terlibat. Sehingga apa? Melakukan apapun itu sepenuh hati. Bukan setengah hati, apalagi tanpa hati. Ya kan? Kalau tanpa hati, ya kosong, enggak, ya kosong itu. Ya cuman lihat kegiatannya tapi enggak punya makna. Apakah kalau yang dimaksud sepenuh hati itu berarti sudah lillahi ta'ala itu? Lillahi ta'ala. Jadi ujungnya ya mencari ridhonya Allah tadi. Jadi ibadah apapun, pekerjaan apapun itu harus melibatkan hati. Karena itu pekerjaan atau ibadah bisa dilakukan sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi tanpa hati. Itu yang dapat saya jelaskan. Jadi ada sepenuh hati, ada setengah hati, tanpa hati. Kalau tanpa hati sia-sia itu. Oke, baik, luar biasa ya. Kalau dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Husnul Fatoni bahwa hati itu sesuatu yang sangat urgent sekali ya, terutama bagi seorang muslim dalam implementasi dan pelaksanaan ibadah apapun, khususnya dalam ibadah di dalam bulan suci Ramadan nanti, mulai puasa dan lain sebagainya. Gitu Ustadz ya. Betul. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Husnul tadi, bagaimana kita harus menata hati ya. Kemudian saya ingin tanya Ustadz, ya mungkin teman-teman sobat keren ini ada yang bertanya-tanya. Iya. Sejauh mana korelasi hati kita ya, korelasi kebersihan hati kita dengan keberhasilan dari Ramadan nanti. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang bagus, cerdas. Jadi ketika hati itu sudah tertata, insya Allah hati ini fokus sehingga bisa connect dengan kesucian bulan suci Ramadan. Dengan kata lain, air suci itu bisa digunakan untuk berwudu. Tapi air comberan nggak bisa digunakan untuk wudhu kan gitu ya. Nah, hati yang suci yang sudah ditata sebelum Ramadan tiba akan bertemu, connect langsung dengan bulan suci. Nah, mengapa bulan suci ini harus disiapkan dengan hati yang suci? Karena baik Allah maupun Rasul itu memberi nama sendiri. Dalam Al-Quran kata Ramadan itu cuma satu. Dari 12 bulan, satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran itu Syahrul Ramadan. Syawal enggak ada, Rajab enggak ada, Sa'ban enggak ada, hanya Ramadan saja. Nah, karena itu mulia sekali bulan Ramadan. Nah, kemuliaan ini harus disiapkan dengan hati yang mulia, hati yang suci. Nah, poin-poin penting yang ditunjukkan oleh Rasul terkait dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah itu ketika akhir Sa'ban menyampaikan khutbah. Jadi dari Ibnu Khuzaimah, dari Salman Al-Farisi, Rasulullah itu berkhutbah pada akhir Sa'ban. Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun 'adzimun mubarak.
Wahai sekalian manusia, kalian akan dinaungi 1 bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. 1 bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hanya 1 malam. Perbandingan 1 malam 1 dengan malam 1000 bulan. dan 1 tahun. 1 tahun hanya ada 1 bulan, 1 bulan ada 1 malam, tapi Betul. nilainya melampaui 1000 sekian puluh bulan. tahun gitu loh. Ini kan luar biasa. Ya. Kalau nggak dimanfaatkan dengan hati yang sungguh-sungguh, Ya. eman-eman gitu Ya. loh, eman. Ini kesempatan ini nggak mungkin terulang lagi gitu loh. Ya. Kalaupun terulang kan situasinya beda. Ya. Umur kita tambah, Tuh. mungkin dosa kita juga tambah gitu ya. Iya. Karena itu kalau ini nggak dimanfaatkan dengan baik, eman-eman. Betul. Makanya menata hati untuk menyambut bulan suci itu menjadi urgen. Gitu. Iya, iya. Selain Syahrun Adhimun juga Mubarak. Ya. Selain Mubarak juga Lailatul Qadar. Ada Syahrul Quran, ada Syahrul Tilawah, ada Syahrul Maghfirah. Iya. Nah, semua ini memerlukan hati. Nah, di dalam pandangan Imam Ghazali itu memasukkan puasa itu sebagai madrasah rohaniyah. Madrasah rohani. Ya, jadi madrasah Maksudnya itu seperti apa itu, Ustaz? sekolah atau pendidikan untuk mendidik rohani. Rohani. Nah, karena madrasah ini sekolah, pasti targetnya melahirkan lulusan kan? Ya. Nah, lulusannya itu rohani yang baik. Hmm. Jadi madrasah rohaniyah, unsur rohani itu ada 4. Unsur rohani. 1 hati. Lulusannya hati ini menjadi qalbun salim. Walaupun Jadi unsur rohani pertama adalah hati. Maka hati harus disiapkan agar lulusannya menjadi qalbun salim. Kemudian yang kedua jiwa, nafas. Nafsu itu harus nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini lulusan dari madrasah rohaniyah. Yang ketiga itu akal, pikiran. Pikiran orang berpuasa itu jernih. Mengapa? Karena pikirannya tidak direcoki, tidak disibukkan dengan mikirkan makan dan minum. Istirahat. Istirahat. Sehingga pikirannya lebih bisa digunakan untuk berpikir lebih cerdas, lebih produktif, positif. Gitu. Sehingga enggak ngedabia kemana-mana gitu ya. Jadi pikirannya sudah enggak mikirkan makan. Jadi enggak angen-angen makan, itu enggak ada. Ya. Jadi cost off banget, istirahat banget itu. Karena itu akal pikiran ini menjadi jernih. Yang keempat, madrasah rohaniah itu menyasar rasa, emosi, agar emosinya itu stabil. Jadi selama orang berpuasa itu dikondisikan agar emosinya itu stabil, kesabarannya itu stabil. Kemudian rasanya itu juga enggak meledak-ledak gitu. Apalagi sumbu pendek gitu ya. Kepancing gampang sedikit, marah gitu. Gampang marah. Sumbu pendek itu kan mercon itu kalau sumbunya pendek cepat meledak gitu ya. Nah, puasa itu ngerem itu. Nah, maka 4 unsur rohani menurut pandangan Imam Ghazali ini yang disekolahkan selama 1 bulan. Nah, hasilnya lulusannya juga bagus. Jadi qalbun salim, ya. Nafsu mutmainnah, ulul albab karena akalnya itu pikirannya jernih, jalan. Kemudian hatinya emosinya, perasaannya sabar, tenang. Nah, jaminan dari Rasulullah berdasarkan khutbah akhir Sa'ban, wa huwa syahrus sabr. Puasa Ramadan itu melatih sabar. As-sabru thawabul jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Itu gitu saja. Luar biasa. Tentu teman-teman sobat keren ini semakin penasaran ini ya. Terutama bagaimana kita harus benar-benar memantapkan hati. Mohon maaf Ustaz. Kita pernah mendengar sebuah istilah atau apa itu ya. Kurang lebih bunyinya begini. Ramadan itu bulan suci, tidak akan bisa dirasakan kesuciannya kecuali dengan hati yang suci. Apakah betul itu, Ustaz? Betul. Iya, jadi tadi saya sudah menyampaikan, jadi air yang suci itu bisa digunakan untuk bersuci. Air comberan tidak bisa digunakan untuk wudhu kan gitu. Nah, jadi
hati yang suci itulah yang merespon kesucian bulan suci. Atau orang yang hatinya suci itu bisa mensucikan kesucian bulan Ramadan. Sama ilustrasinya begini, orang itu kalau orang terhormat, kerjanya itu ya memberikan hormat, menghormati kepada orang yang patut dihormati. Ya. Maka Karena jangan, dia tahu kalau karena dia ada tahu yang dihormati ada yang gitu. dihormati. Jadi itu ciri orang terhormat yang bisa menghormati orang. Ya. Karena itu orang yang tidak terhormat sulit bisa menghormati Karena tidak orang. tahu, Karena ya. tidak tahu. Dan sebenarnya kalau orang itu bisa menghormati orang lain, hakikatnya sama dengan menghormati dirinya sendiri. Nah, orang itu kalau menjaga kesucian, maka kalau lihat yang kotor itu mesti menolak gitu. Risih begitu. Risih. Karena itu hanya respon dengan kebersihan. Maka nyambung banget antara hati yang suci dengan kesucian bulan Ramadan. Sama dengan gini, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu hanya connect dengan orang yang malam itu melakukan kemuliaan. Karena itu kan dianjurkan untuk itikaf oleh Rasulullah agar kita dalam wilayah kemuliaan. Sehingga mulianya orang yang bertakarrub kepada Allah akan dihampiri oleh Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena kemuliaan itu. Ya, malam kemuliaan nggak mungkin menghampiri orang maksiat malam itu kan. Orang malam kemuliaan nggak mungkin bertemu dengan ahli mabuk, mata dan sebagainya, nggak mungkin. Hanya orang-orang yang malam itu berposisi sebagai orang yang patut dimuliakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ini sudah luar biasa banyak ini. Kita sudah mulai kenyang, tapi sepertinya kita masih haus. Boleh, silakan. Silakan sebatas saya bisa mungkin jawab, gitu. Ini ada pertanyaan yang juga cukup urgent terkait bagaimana sebenarnya kita harus mempersiapkan hati. Maksudnya kaifiah kita atau cara kita, usaha kita dalam rangka membersihkan hati. Seperti apa untuk menyambut Ramadan itu? Baik. Jadi kembali kepada capaian pertama, qalbun salim tadi ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara 88 sampai 89 itu capaian di akhirat, qalbun salim itu ditegaskan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali hamba-hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Nah, dalam banyak tafsir, qalbun salim itu diartikan satu, hati yang sehat. Kalau hati sehat berarti sehat dari berbagai penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, hati yang bersih. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran yang dapat mengotori hati. Jadi kalau hati kita itu sehat dan bersih, dijamin masuk kategori qalbun salim. Nah, itu pandangan Imam Ghazali. Sekarang bagaimana dengan pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Beliau mengemukakan bahwa puasa itu tazkiyatun nafas, proses penyucian jiwa. Mengapa jiwa harus disucikan? Bisa jadi loh, fa'alhama fujurha wa taqwa kan gitu ya. Jadi manusia itu bisa saja hatinya kotor oleh dosa, oleh maksiat. Karena itu qad aflaha man zakka kan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Lantas Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan yang membersihkan jiwa yang kotor. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, jiwa manusia itu bisa berkarat seperti besi kena air. Bisa berkarat seperti besi yang terendam air. Artinya rusak gitu ya? Rusak. Jadi enggak nampak besinya, yang nampak kotorannya kan gitu. Nah, betapa bahayanya kalau jiwa manusia itu penuh dengan kotoran itu. Bagaimana bisa dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kalau jiwanya kotor? Nah, karena itu lewat Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunan, jiwa-jiwa yang kotor itu ketika mendapat ampunan diharapkan menjadi jiwa yang bersih. Karena dua hadis Nabi narasinya sama, redaksinya sama, matanya sama. Yang beda cuma satunya man soma, yang kedua man koma. Man soma dan man koma.
Yang mansoma itu mansoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang satunya mankoma. Yang soma itu begini, barang siapa yang puasa bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridhonya Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena katanya puasa berarti siang hari kan? Ya, Nah, karena sedang puasa kan sedang gitu ya. puasa. Nah, yang koma itu malam hari. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terlalu. Maka sepanjang waktu selama Ramadan, Iya. isinya itu ampunan. Iya, Masya Allah, luar Ampunan. biasa. Siang ya berisi ampunan, malam juga berisi ampunan bagi yang berpuasa. Iya. Kalau nggak puasa ya nggak dapat gitu ya. Jadi bagi yang puasa itu ada siang malam ada fasilitas ampunan dari Allah. Iya. Maka kalau sudah itu yang diraih, Iya. maka dengan hati yang bersih tadi, Iya. connect Pak. Connect Hati ya. bersih ini akan mencintai dengan kebersihan, Iya. kebersihan jiwa. Nah, karena itu kalau hati yang bersih, gitu ya, itu nanti jadi kolbun salim, capaiannya di akhirat karena menghadap Allah dengan tenang. Nah, sedangkan nafsu mutmainah, jiwa yang Iya. tenang, jiwa yang bersih tadi, itu akhir hayat meraih derajat yang sangat mulia. Iya, ya. Surat Al-Fajr 27 sampai 30 kan menjelaskan nih. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Iya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, irji'i, kembali kepadaku dengan sukacita dan mendapat ridho. Iya. Bergabunglah bersama jamaah yang aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Berarti apa? Orang yang jiwanya suci, Iya. hatinya bersih, kelak akan meraih husnul khotimah di akhir hayat. Ya. Hasil Ramadan mengantarkan orang meraih husnul khotimah di akhir hayat dan di akhirat selamat karena menghadap Allah dengan kolbun salim. Iya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Baik, Mudah-mudahan terima kasih. memberikan gambaran. Iya, Makasih. luar biasa Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, silakan. Ya. Mungkin dari teman-teman sobat keren, mahasiswa-mahasiswa kita Iya, iya. sering ada kebingungan, kegalauan ya, terutama dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Misalnya Ustaz, jika ada seseorang yang merasa oh saya sudah kotor, saya sudah banyak dosanya dan lain sebagainya, kemudian malah menjadi tidak semangat dengan adanya datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Ini harus seperti apa kita harus menyikapi yang seperti ini dan Oke, baik. solusinya Ustaz? Baik. Ini pertanyaan menarik, pertanyaan menarik. Jadi begini, ambil saja kesadaran yang paling awal. Iya. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah bangun pagi, berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk minta ampun di pagi berikutnya dan menambah amal yang kurang di hari berikutnya. Jadi ketika kita bangun tidur itu harus sadar, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah menghapus dosa-dosa, barangkali dosa saya kemarin belum saya mintakan taubat. Diberi kesempatan untuk amal nambah amal gitu ya, agar amal saya makin bagus. Ramadan juga begitu. Begitu ya. Kalau waktu terkecil bangun tidur kesadaran begitu, alhamdulillah diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Dosa harus saya habiskan, jangan sampai terbawa mati. Tekad itu harus dibangun. Jadi Ramadan tahun ini harus saya gunakan untuk menghapus dosa agar dosa tidak terbawa mati. Baik. Yakini innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Karena nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Karena itu optimis bahwa Allah Maha Pengampun. Nggak usah putus asa. Oh, dosaku banyak percuma. Itu putus asa yang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi selama kita masih diberi nyawa, belum sampai di kerongkongan, pintu tobat masih tetap ada terbuka. kesempatan. Iya. Kecuali kalau nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat tertutup, ya sudah. Kalau dosa terbawa mati, resikonya sesudah mati
nggak ada waktu lagi untuk tobat, Ya. nggak ketemu lagi bulan Ramadan gitu ya. Nah, Sekarang mumpung ketemu Ramadan, Ustaz. mumpung maka mumpung ini Momen yang penting. terbaik kita, Ustaz. Jadi manajemen mumpung ini penting Iya, ternyata manajemen ya. mumpung. Mumpung ini kesempatan yang luar biasa untuk Iya. kita manfaatkan. Dan resiko yang harus kita waspadai kalau sampai dosa terbawa ke akhirat, pembersih dosa hanya api neraka. Masya Allah. Karena itu Naudzubillah. nauzubillah min zalik, kita manfaatkan momen Ramadan tahun ini untuk bisa meningkatkan Baik. lebih bagus dari Ramadan tahun Tahun lalu. yang lalu. Dan tahun ini harus maksimal karena nggak ada jaminan bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Sebagai syukur kita. Sebagai ya. syukur kita Baik. gitu. Saya kira gitu Ustaz. Oke, Terima kasih, luar mudah-mudahan biasa. bisa Terima dimaklumi. kasih Ustaz sudah berbagi kepada kita semua, kepada Sobat Keren, Civitas Akademika dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi sangat penting dalam rangka tarhib Ramadan, yaitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Mungkin bisa dikasih closing statement Ustadz, pesan-pesan atau kalimat penutup kepada para audien, teman-teman Sobat Keren ini, bagaimana kita istiqomah di dalam bulan suci Ramadan agar hati kita tetap ya berjalan sesuai dengan yang semestinya, sehingga Ramadan benar-benar berhasil bagi kita semuanya. Monggo. Iya, baik, terima kasih. Sahabat Keren rahimakumullah. Ada nasihat bagus dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dari malaikat SAW. Jibril. Dari malaikat Jibril. Nasihatnya tidak main-main. Ya, Dari Masya malaikat Allah. Jibril. Rasulullah diberi nasihat. Rasulullah, umat Islam itu akan mengalami 3 kerugian. 1, rugi umat Islam itu kalau diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat maghfirah, tidak mendapat ampunan. Berarti apa? Malaikat tahu kalau bulan Ramadan itu Allah membuka samudra maghfirahnya. Maka rugi kalau samudra ampunan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, rugi seorang anak yang diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tapi nggak masuk surga. Berarti apa? Kesempatan hidup bersama kedua orang tua itu peluang surganya tinggi sekali. Agar menjadi anak yang solih dan solihah sehingga orang tua dan anak bareng-bareng menjadi ahli surga. Maka kalau sampai menyia-nyiakan kesempatan itu, malaikat itu menilai, memberikan warning, rugi anak seperti itu. Dan yang ketiga, rugi umat Islam itu kalau mendengar nama nabinya disebut tapi tidak mengucapkan sholawat. Nah, malaikat sedemikian concern menyampaikan informasi kerugian, berarti apa? Malaikat tahu persis kalau ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dilewatkan. Demikian terima kasih Ustaz ya. yang dapat saya sampaikan. Sudah luar biasa Amin. memberikan informasi kepada kami semuanya. Ya, tinggal sekarang apa yang telah kita dengarkan, kita nikmati barusan, benar-benar kita usahakan, upayakan untuk diimplementasikan, terutama dalam 1 bulan ke depan dalam aktivitas keseharian di dalam bulan suci Ramadan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husnul Fatoni yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada kita semuanya. Teriring doa, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan terakhir, selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah, tahun 2026. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Hamim sebagai host pada podcast hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.